إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian Maghrib Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang ibadah sembelihan ini. Telah lewat pada pembahasan yang lalu dari keterangan beliau rahimahullahu taala tentang sembelihan yang terjadi sebagai ibadah, yaitu yang dimaksudkan untuk ta'zim, membesarkan Allah, tadallullah, karena merendah kepadanya, taqarrub ilaih, dan karena mendekatkan diri kepadanya. Ini adalah sembelihan yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kapan diserahkan, dipalingkan, diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya telah melakukan syirik akbar, syirik yang sebesar-besar syirik, pelakunya keluar dari agama, wal iyadu billah. Selanjutnya kata beliau, ats-tsani, sembelihan jenis kedua, atau sebelumnya kita ingin tambahkan tegasan bahawa ketika sembelihan itu sembelihan ibadah telah diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih dengan maksud untuk mengharapkan berkahnya, kebaikannya, penghuni sungai atau penghuni kubur, yang merupakan maksud-maksud ibadah. Sembelihan yang seperti ini kapan sembelihan yang seperti ini, walaupun ketika dia menyembelih hewan itu dengan nama Allah, bismillah, maka tetap hukumnya syirik akbar. Dan tetap sembelihannya haram dimakan. Jadi dia ingin menyembelih untuk penghuni sungai dengan mengharapkan kebaikan darinya, taqarrub kepadanya kah, maksud-maksud ibadah yang lainnya. Tapi dia sembelih pakai bismillah. Bismillah. Bismillah yang dia ucapkan, tapi maksudnya untuk itu. Maka tetap kena. Sebab apa? Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat man, orang-orang yang ketika surah ini
ini ada, sudah ada maksud ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka kena laknat. Demikian pula sembelihan yang sembelihannya pun tidak bisa dimakan. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hewan yang seperti ini yang tidak bisa dimakan. Harimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Lihat, dan apa? Ya, dan semua wama dan semua yang uhilla yang disembelih li ghairillahi bih. Pakai li di sini. Li ghairillahi bih, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia baca bismillah, tetap haram dimakan. Sebab untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jadi walaupun dia baca basmalah, tetap perbuatannya perbuatan syirik. Sebab li ghairillah. Ya, pelakunya dilaknat sebab telah melakukan syirikan yang sangat besar, dan sekaligus sembelihan itu haram dimakan. Atsani, yang kedua, ayyaqa ikraman lidayf aw walimatin l'urs aw nahwi dhalika, fahada ma'murun bih imma wujuba aw istihbaba, liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman ibn Auf, awlim walau bisyah. Sembelihan yang kedua terjadi sebagai ikram, sebagai pemuliaan terhadap tamu, atau karena walimah, pesta pernikahan, atau yang semisal itu. Jadi walimah, urs, pesta pernikahan. Kata walimah itu sendiri bukan hanya untuk pernikahan, yang jelas pesta. Walimatul urs, itu baru pesta pernikahan. Banyak penggunaan kalau disebut walimah, itu. Tapi kalau pesta yang lain bukan walimah. Padahal walimah ya pesta. Baik. Jadi ini terjadi. Kita ingin memuliakan tamu, kita sembelih. Ada pesta pernikahan, kita menyembelih. Atau yang semisal ini, akikah misalnya, iya, kita menyembelih. Maka yang seperti ini diperintahkan, yang seperti ini dituntunkan. Hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, tergantung aturan syariat dalam perkara itu. Jadi jenis kedua ini terjadi karena apa? Tuntutan syariat. Ada petunjuk dari syariat, ada petunjuk dari Al-Quran dan sunnah terjadinya penyembelihan itu. Memuliakan tamu, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Hendaknya dia muliakan tamunya. Kalau kita potongkan ayam kan lebih memuliakan. Baik. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman ibn Auf, setelah Abdurrahman bin Auf ini menikah, Nabi SAW mengatakan, awlim walau bisyah, pesta, walaupun dengan seekor kambing, seekor domba. Dari sini jelas, Nabi SAW menganjurkan hal-hal yang seperti ini atau memerintahkannya. Dan yang seperti ini diperintahkan. Orangnya berpahala dan termasuk dalam nilai-nilai ibadah. Sebab apa? Semuanya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang perintahkan, Allah yang anjurkan. Syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang tuntunkan. Kita pun lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dia masuk dalam ibadah. Ini tentunya kalau pelaksanaannya sudah cocok.
disembelih dengan nama Allah, sesuai dengan aturan-aturan penyembelihan dalam Islam. Baik, ini jenis yang kedua. Ada permasalahan di sini, yaitu sebagian ulama berselisih tentang penyembelihan terhadap tamu, yang mana tamu ini orang-orang besar. Orang-orang besar, orang-orang yang kita besarkan, orang-orang yang kita takut. Kalau dia gini, kalau dia orang-orang yang betul-betul kita harapkan, misalnya orang mengharapkan betul kebaikan dari. Gimana sembelihan terhadap orang seperti ini? Ini kan bukan sekedar tamu ini. Yang seperti ini bukan sekedar tamu, ada nilai tambah. Jadi mu'azzam, orang yang dibesarkan, dimuliakan. Guru tak datang, potongkan. Syanu datang, pokoknya orang dibesarkan, potongkan. Yang seperti ini, yang kuat adalah diharamkannya sembelihan yang seperti ini. Sebab dimaksudkan untuk membesarkan, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kecuali kalau dia bersikap wajar. Dia anggap sama dengan tamu yang lainnya. Bukan karena membesarkannya, semata-mata karena memuliakan tamu. Bukan karena mengharap barakahnya, tidak nak kasih nanti barakahnya. Atau raja misalnya, penguasa disembelih, nanti tidak begini, nanti tidak begini, nanti begini. Kalau kita tidak sembelihkan, maka yang seperti ini tidak lepas dari nilai-nilai penghambaan. Sebab kadang dimaksudkan padanya takarrub, mendekatkan diri kepadanya. Kadang dimaksudkan kepadanya karena apa? Merendah kepadanya. Kadang dimaksudkan karena takut kepadanya. Mengharapkan sesuatu darinya. Yang seperti masuk ke dalam nilai-nilai ibadah. Haram hukumnya. Baik. 9 jenis ketiga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayyaqa'a ala wajhi tamattu' bil asl aw al-ittijar bih wa nahwi dhalik, fahada min qism al-mubah, fal aslu fihi al-ibaha liqawlihi ta'ala awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَقَدْ يَكُونُ مَطْلُوبًا أَوْ مَنْهِيًا عَنْهُ حَسْبَ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً لَهُ. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang ketiga, sembelihan terjadi dari sisi at-tamattu' bil akal, semata-mata ingin senang-senang makan. Sudah lama tidak makan ayam misalnya, potong. Kita mau makan ayam. Atau karena dagang, kita mau jual sate ayam misalnya, atau mau jual coto misalnya, kita menyembelih untuk itu. Atau dijual di pasar, atau yang semisal ini merupakan perkara-perkara mubah. Maka yang seperti ini hukumnya, asalnya sembelihan ini mubah. Asalnya sembelih dengan nama Allah sesuai dengan aturan agama, asalnya mubah, boleh. Dalam surah Yasin ayat 71-73, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan asal hewan ini. Tidakkah kalian mengetahui bahwa
kami telah menciptakan untuk mereka perkara-perkara yang dilakukan oleh tangan-tangan kami berupa ternak-ternak. Jadi Allah menciptakan ternak-ternak, fahum laha malikun, dan mereka pun menguasai ternak-ternak itu. Wa dallalnaha lahum, dan mereka pun, dan kami pun tundukkan ternak-ternak itu untuk mereka. Faminha rukubuhum, di antara ternak-ternak itu ada yang menjadi tunggangan-tunggangan mereka. Wa minha ya'kulun, dan di antara ternak ini pula mereka pun makan. Ini umum, makan darinya, kecuali yang memang dijelaskan keharamannya. Tapi asalnya semuanya halal. Kalau ada keterangan haramnya, ini semua jenis ternak. Ini asalnya halal, boleh. Sembelih, dimakan, dijual, boleh. Kecuali kalau keterangan, ada keterangan yang menjelaskan haramnya. Jadi kalau ternak, jangan tanya haram apa, jangan tanyakan dalilnya. Mana dalilnya ini halal? Kerbau mana dalilnya halal? Itu mana dalilnya halal? Tidak. Yang ditanyakan haramnya, mana yang mengharamkannya? Sebab asalnya sebagaimana dalam ayat ini seluruhnya halal, kecuali kalau haramkan. Kalau perkara ibadah sebaliknya, tanya dalilnya. Kalau tidak dalilnya, maka pasti haram. Jangan tanya mana yang mengharamkannya. Jangan tanya mana yang mengharamkannya. Mana dalilnya Nabi SAW bilang maulid itu haram? Tidak pernah itu akan ada hadis ayat menjelaskan tentang haramnya maulid secara lafaz. Semua pertanyaannya salah. Yang ditanya dalilnya bahwa itu adalah ibadah. Dalilnya bahwa itu adalah perkara agama. Dalilnya bahwa itu adalah tuntunan Nabi. Kalau tidak ada dalilnya, maka masuk dalam ketentuan agama yang bersifat umum. Haram semuanya kalau tidak ada keterangan. Gitu caranya. Nah, kalau perkara ini lain, kebalikannya. Yang ditanya haramnya, mana haramnya? Baik. Jadi sembelihan yang seperti ini boleh. Sesuai dengan ayat ini, asalnya ibahah. Hanya kata beliau, kadang matlubah. Artinya ada pahala, dituntut, dianjurkan. Kadang juga bisa menjadi haram, dilarang. Walaupun asalnya boleh. Kenapa sampai demikian? Hasbama yakunu wasilatan. Disesuaikan dengan dia menjadi wasilah untuk apa? Makannya itu untuk apa? Menyembelihnya itu untuk apa? Paham? Kalau asalnya mubah, kita mau makan, ya wajar mau makan. Tapi mau makan campur air putih, balok, dalam acara itu, tak, tidak ramai kalau tidak ada itu. Berarti wasilah untuk meramaikan keharaman. Haram memotong seperti itu. Haram pekerjaan memotong untuk itu. Walaupun sembelihannya tetap halal. Paham ya? Sembelihan itu tetap halal. Ayam itu tetap halal selama dipotong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan dia menyembelih dengan maksud itu sudah menjadi haram. Bisa dipahami? Tidak kan ya? Demikian pula kalau dimaksudkan perkara-perkara yang baik. Asalnya sekedar mau makan ini, iya kan? Sembelih dengan nama Allah, tapi apa? Kita ingin maksudkan juga. Untuk apa? Kasih orang tua, kasih ini, ya. Perkara-perkara kebaikan. Kita mau makan tapi kita kasih juga ini. Akhirnya menjadi sarana untuk kebaikan. Ini berpahala, bukan sekedar mubah. Jelas ya? Bukan sekedar mubah. Jadi lihat maksud tambahannya. Baik, ini keterangan beliau rahimahullah ta'ala tentang sembelihan itu terjadi sebagai apa dan untuk apa. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, dengan demikian selesai pembahasan tentang sembelihan ini. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala berkata, wa dalilun nadri qawluhu ta'ala
dalil bahwa nazar adalah ibadah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini jenis ibadah yang terakhir yang beliau sebutkan. Nadar, at-tinja. Orang Makassar bilang tinja. Syekh memasukkan bahwa nadar ini termasuk merupakan perkara ibadah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 7. Ayat ini menjelaskan sifatnya penghuni surga. Sifatnya orang-orang yang baik. Sifatnya orang-orang yang selamat. Lihat, Allah jelaskan bagaimana keadaan mereka dulunya di dunia. Yufuna bin nadr. Mereka itu memenuhi nadar-nadar mereka. Memenuhi nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yawma, dan mereka takut akan sebuah hari, akan suatu hari kana syarruhu mustatira, yang kejahatan, kengerian hari itu merata dan sangat mengerikan. Jadi titik pendalilannya, Allah Subhanahu wa taala di sini memuji mereka-mereka yang tegak melakukan nazar ini. Perkara ini, kalau begitu nazar adalah ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala puji. Dari sinilah hati-hati bernazar. Bernazar untuk ini, bernazar untuk ini dipenuhi, itu ibadah. Adalah mau pergi berdagang, pergi usaha, pergi merantau, naik dulu ke gunung, berjanji di situ, bernazar, kalau saya kembali berhasil, saya akan datang membangun ini apa macam-macam lah. Siapkan nazarnya. Berhasil, istidraj. Allah Subhanahu wa taala beri nikmat, tapi ternyata dibalas dengan apa? Justru mensyukuri penghuni gunung yang dia datangi. Akhirnya ramailah gunung itu dengan bangunan-bangunan sesuai dengan rumah yang berhasil dibangun. Ini ada beberapa gunung seperti ini. Karena nazarnya seperti itu, kalau berhasil dalam usaha membangun rumah seperti ini, maka dia buat miniaturnya di sana. Ya seperti itu pula. Ya seperti dengan rumahnya kecil. Kalau rumah kayu, kayu juga. Kalau rumah batu, batu juga. Tapi dalam bentuk kecil. Ini nazar. Atau bernazar, saya akan membakar lilin. Saya akan membangun ini. Yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nazar-nazar yang merupakan kesyirikan. Dan ini termasuk perkara-perkara pelanggaran dalam ibadah yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. At-tinja salah. Al-ikhwah rahimakumullah. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan beberapa keterangan tentang nazar di sini. Ketahuilah, kata beliau, nazar yang Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang memenuhinya adalah nazar yang merupakan jami'ul ibadat, semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan. Salat, puasa, zakat, haji, itu semuanya nazar. Karena semua ibadah-ibadah yang wajib itu, jika telah disyariatkan, diwajibkan, maka berarti jika telah disyariatkan kepada seseorang, kepada manusia, maka berarti orang itu telah harus memenuhinya. Jelas? Ini
Ini yang dipuji. Jadi ini dimaksudkan dengan nazar itu. Ini sifatnya orang-orang yang menjadi penghuni surga. Mereka memenuhi janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memenuhi kewajiban-kewajiban. Ini makna nazar secara umum. Nazar yang kedua bermakna khusus. Ini dipahami dengan makna tinja, yaitu apa? Seseorang mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu. Kalau anak saya lulus, saya akan kasih makan anak yatim. Kalau saya sembuh dari sakit ini, saya akan berpuasa 3 hari. Kalau begini, maka begini. Walaupun tidak ada maka begininya, yang jelas diharuskan dirinya untuk melakukan perkara itu. Paham? Keharusan terhadap dirinya. Kadang dengan sumpah demi Allah. Yang jelas dia nyatakan di hadapan Allah. Dia janji dirinya, dia nyatakan bahwa dia akan melakukan seperti ini. Ini nazar. Nazar yang seperti ini hukumnya tidak sama dengan nazar jenis pertama. Kalau nazar jenis pertama seluruhnya apa? Wajib semuanya. Sebab apa? Semua ibadah yang hukumnya wajib. Semua ibadah yang hukumnya wajib. Kalau nazar yang jenis ini hukumnya, kata beliau, dia tidak wajib. Hukumnya makruh, dibenci. Bahkan sebagian ulama mengatakan haramnya. Sebagian ulama mengatakan haramnya dengan dalil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW ditanya tentang nazar. Nabi melarang tentang nazar. Setelah Nabi melarang nazar, Nabi mengatakan, innahu la ya'ti bi khair wa innama yastakhriju bihi minal bakhil atau yustakhraju bihi minal bakhil. Kata Nabi SAW mensifati nazar, nazar itu, at-tinja itu tidak mendatangkan kebaikan. Dia tidak akan mengeluarkan kecuali, dia tidak akan keluar kecuali hanya dari orang-orang yang bakhil, yang kikir. Ini nazar. Kalau anak saya lahir, anak saya lulus, saya akan memberi makan orang miskin. Kalau tidak lulus, tidak makan. Ini bukan sifatnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, ada itu, tidak ada itu, tetap memberi makan orang miskin. Hamba Allah, ada itu, tidak ada itu, tetap beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib ataupun sunnah. Kalau nazar tidak, kata Nabi, tidak mendatangkan kebaikan. Tidak keluar kecuali hanya orang-orang yang bakhil. Nanti bersyarat, nanti dipenuhi maunya, baru mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba apa yang seperti ini? Tapi banyak masyarakat kita yang menempuh hal ini karena paham salah. Dia menganggap kalau sudah bernazar, itu sudah akan kemungkinan besar diterima itu. Padahal dia adalah perbuatan yang dibenci. Nabi mengatakan la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Hina nafabattu kebajikan, kata Rasulullah. Kalau Nabi sifati dengan kalimat ini tidak mendatangkan kebaikan, masa justru kita jadikan sebagai penentu syarat untuk usaha kita.
Kadang orang sudah seperti ini. Seolah ini sudah yang merupakan terbaiknya sudah ini. Jadi kalau mau melakukan usaha besar, sudah nazari. Kasih nazar dia. Baru mau melakukan proyek, baru mau melakukan ini, baru mau melakukan ini. Kalau berhasil ini, saya akan begini. Dia begitu kan sebab apa? Nanti akan berhasil. Itu akan beruntung itu kalau begitu. Pantaskah keberuntungan kita cari dengan perkara yang dibenci? Bahkan sebagian ulama mengatakan haramnya dengan dalil ini. Dan betapa banyak jamaah Nabi mengatakan tidak mendatangkan kebaikan. Dan betul-betul banyak orang yang bernazar bermasalah dengan nazarnya. Banyak orang yang bernazar bermasalah dengan nazarnya. Diungkap oleh beberapa ulama ahli fatwa di Saudi. Nah, saya baca kalau tidak salah. Mereka ungkap kenyataan menunjukkan banyaknya orang yang minta fatwa sehubungan dengan nazarnya. Siapa suruh? Sebab sudah diikat. Berjanji akan begini, akan begitu. Jadi jelas, nazar ada dua. Ada nazar dalam arti ibadah yang wajib. Dan ada nazar dalam arti mengharuskan diri untuk melakukan sesuatu. Apakah karena sesuatu atau tanpa karena sesuatu? Hukum yang pertama, hukumnya wajib. Sebab semuanya adalah ibadah-ibadah yang wajib. Salat, nazar. Itu nazar itu. Sebab kita sudah janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernyataan la ilaha illallah, kita sudah nyatakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib jadi wajib. Berarti harusan diri sudah. Terus kalau dia bersumpah, ada orang bersumpah atau bernazar. Saya bernazar. Kalau saya tidak sholat 5 waktu, ya kan? Kalau saya tidak sholat 5 waktu, maka begini begitu. Ternyata tidak sholat lagi, karena mau memaksa dirinya misalnya. Seperti ini tidak perlu. Yang seperti ini dia melanggar 2 kali, melanggar janjinya dengan Allah dan melanggar nazarnya. Ini semakin memperberatkan dia, memperberat dirinya. Karena juga pelanggaran. Gimana saya tinggalkan pelanggaran ini supaya dia dirinya, dia ikat dirinya. Ya Allah, kalau saya melanggar lagi ini maka saya akan melanggar lagi, kena 2 kali. Asal pelanggaran itu, ditambah lagi melanggar nazar. Sama dengan baiat, janji setia dalam organisasi. Walaupun bagus lafaz-lafaznya, saya berjanji setia dalam organisasi ini untuk taat kepada Allah, untuk memperjuangkan agama Allah, karena disebutkan sesuai dengan akidah salafus saleh, manhaj salaf, dan pasti salah. Sebab manusia pasti salah. Berarti ketika salah melanggar 2 kali, dosa 2 kali. Ini orang-orang memperbodoh dirinya. Jelas ini? Jadi nazar yang merupakan ibadah, hukumnya ibadah. Hukumnya wajib. Sudah diharuskan bagi diri kita. Sudah merupakan keharusan. Kita buat perjanjian atau tidak, sudah merupakan keharusan. Kita buat perjanjian di hadapan orang atau tidak, sudah merupakan keharusan. Nah, nazar jenis kedua itulah mengharuskan diri. Hukumnya apa? Dibenci. Bahkan ada yang mengatakan haram dengan dalil ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya lain lebih menguatkan ini akan haramnya. Kalau di sini beliau hanya mengatakan, sebagian ulama mengatakan haramnya. Dalam kitab yang lain beliau
nadanya menunjukkan haramnya. Sebab Nabi sudah sifati tidak mendatangkan kebaikan. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, apa itu? Masa merupakan perkara-perkara yang baik? Ditambah lagi, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ini tidak akan keluar kecuali orang-orang bakhil. Berarti justru melahirkan kejelekan. Yang seperti ini biasanya merupakan perkara-perkara yang haram. Bahkan seluruh perkara haram mendatangkan kejahatan. Ini jadi jangan suka bernazar, at-tinja. Ingin sesuatu berusaha, tawakal kepada Allah, usaha maksimal, tawakal kepada Allah. Tawakal itu justru penjamin usaha. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala cukupi. Kenapa tidak maksimalkan tawakal? Maksimalkan usaha yang benar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penjamin. Sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala jamin seorang. Justru melakukan nazar yang tidak dituntunkan, bahkan dibenci, semakin mempersulit diri. Jelas? Baik. Nabi SAW pernah bersabda, "Man nadara yuti Allah falyuti', wa man nadara liya'asi Allah fala ya'asi." Siapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah, maka taati Allah. Dan siapa yang telah bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka jangan sekali-sekali dia maksiat. Ini menjelaskan hukum kalau orang sudah bernazar. Tak kala leba mi'at tinja. Sudah terlanjur. Maka gimana hukumnya? Dilihat jenis nazarnya. Kita lihat jenis tinjaknya. Kalau tinjaknya itu, nazarnya itu adalah kebaikan, maka harus lakukan. Walaupun hukum asalnya bernazarnya dia awalnya itu dibenci, bahkan haram. Tapi kalau sudah bernazar untuk melakukan kebaikan, maka lakukan. Jelas? Kalau anak saya lulus, saya akan memberi makan anak yatim. Lulus betul anaknya. Maka apa yang dilakukan? Beri makan anak yatim. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man nadhara liyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah, maka harus taati Allah. Memberi makan anak yatim termasuk ketaatan kepada Allah? Ya, termasuk. Kalau begitu taati, lakukan. Jelas? Yang kedua, nazar-nazar maksiat. Kalau tanah saya laku, ayam migas. Angin umpu waraki. Pokoknya pesta besar kalau tanah saya laku. Ini nazar ini diharuskan dirinya. Pokoknya kalau tanah saya laku, sampul ceregeng. Laku tanahnya, gimana? Jadi dia sudah haram. Dia sudah dosa ini dengan nazarnya. Dan dosanya sudah dosa haram. Nazar-nazar yang haram. Gimana? Dia penuhi nazarnya, sudah janji nih. Maka kata Nabi SAW yang seperti ini nazar maksiat. Fala ya'asi. Jangan dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipenuhi. Jelas? Atau nazar-nazar lainnya. Baik, sekarang kalau nazar tidak terpenuhi, apakah karena maksiat? Atau karena memang
lewat waktunya, misalnya nazarnya dibatasi waktunya tapi kelupaan. Lewat waktunya atau gimana lah? Jelas nazarnya tidak terlaksana. Batal nazarnya, tidak terlaksana. Maka apa yang dilakukan? Membayar kafarah. Kafarahnya sama dengan kafarah sumpah. Orang sudah bersumpah, janji setia, melakukan baiat atau sumpah-sumpah yang lainnya. Dia ingin tinggalkan sumpah itu, dan memang harus ditinggalkan. Kalau sumpah-sumpah yang tidak baik, bahkan kalau sumpah baik pun, sumpah yang baik, kalau kita melihat ada yang lebih baik, kita melihat ada yang lebih baik, maka tinggalkan itu. Lakukan yang lebih baik. Tinggalkan sumpahnya. Lakukan yang lebih baik. Ini membayar kafarah. Kafarahnya sama dengan kafarah sumpah. Yaitu, sebutkan dalam Al-Quran, dia harus berpuasa, memberi makan 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang dia makan. Tidak usah yang paling mahal, jangan juga yang tidak baik. 10 orang miskin. Ya, kurangnya kenyanglah, cukup puas. 10 orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Bagus, menutup auratnya, lengkap. Ada bajunya, ada sarungnya, tas bawah. Atau memerdekakan seorang budak. Memerdekakan seorang budak. Ini yang harus dilakukan. Memilih 3 ini. Dipilih nih. Makanya kalimatnya pakai atau. Dipilih. Terserah yang mana yang kita mampu. Tapi kalau tidak bisa, ketiga-tiganya tidak bisa. Memberi makan 10 orang, saya saja susahnya cari makan. Orang miskin. Memberi pakaian 10 orang. Pakaian saya saja hanya 1-2. Tidak bisa. Apalagi mau cari budak. Memerdekakan budak, carinya juga di mana? Tidak bisa. Kalau memang tidak bisa, maka ada pilihan yang kedua, yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Menurut pendapat yang lebih benar, kalimat berturut-turut ini dalam qiraah salah seorang sahabat. Berpuasa berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Kalau puasa Senin, Selasa, Rabu. Kalau Senin, kemudian Selasa, nanti Kamis, ini tidak teranggap berturut-turut. Diulang. Puasa 3 hari berturut-turut. Baru setelah ini tertutup. Pelanggaran dari sumpah atau tertutuplah pelanggaran sumpah atau nazar ini. Baik. Ini beberapa pembahasan tentang nazar. Dengan demikian selesai pembahasan jenis-jenis ibadah yang beliau paparkan, dan selesai pula pembahasan al-aslul awal, pokok pertama dari 3 landasan utama ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya beliau arahkan gimana? Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul sampai kepada puncaknya, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, diserahkan padanya ibadah, dan semua selain Allah betul-betul tidak berhak untuk disembah. Sehingga ibadah hanya kepada Allah, dan kita tolak kepada selain Allah. Kita akui yang berhak, yang menjadi sembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tolak semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun apapun dia. Kemudian boleh jelaskan jenis-jenis ibadah yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Itu ibadah-ibadah yang banyak merupakan perkara-perkara hati. Cinta, benci, cinta atau takut, raghbah, rahbah, ibadah khusyuk, ibadah khasyah, ibadah isti'anah, istighatsah, isti'adah, ibadah sembelihan, ibadah nazar. Ibadah-ibadah yang banyak tidak diketahui. Yang kedua, sifat kedua, jenis-jenis ibadah yang disebutkan, memang jenis-jenis ibadah yang disebutkan ini adalah jenis-jenis ibadah yang banyak masyarakat terjerumus di dalamnya. Banyak masyarakat kita terjerumus di dalamnya. Dan ini alhamdulillah merupakan salah satu bentuk kebaikan dalam menjelaskan perkara. Baik. Ini adalah beberapa pertanyaan. Pertanyaannya